Dalam kehidupan, seringkali kita dihadapkan pada rintangan yang tak terduga, seperti badai tiba-tiba yang datang dari sudut yang tak terduga. Terkadang, emosi yang meluap-luap bisa membuat kita kehilangan kendali dan ketahanan. Saat itulah, stoicisme bukan sekadar sebuah filsafat tetapi juga cara untuk menghadapi tantangan hidup dengan kekuatan dan kesabaran. Melalui stoicisme, kita bisa menemukan kedamaian batin dengan menerima keadaan dan menguasai diri. Kita tidak harus menganggap emosi sebagai musuh, melainkan belajar untuk menghadapinya dengan tegas dan tenang. Ini tidak hanya tentang belajar untuk bertahan dalam kesulitan, tetapi juga tentang membangun semangat yang kuat, yang tidak tergoyahkan oleh hal-hal di luar kendali kita. Marcus Aurelius pernah mengatakan, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar sana." Pahami ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Sebagai seorang stoik, kita tidak hanya menjadi penonton yang pasif, melainkan juga menjadi orang yang tangguh dan bisa beradaptasi dalam setiap situasi. Kita tidak membiarkan diri kita dikendalikan oleh peristiwa di luar kendali kita, melainkan belajar untuk mengontrol reaksi kita dan mencari kekuatan dari dalam diri. Hari ini, mari kita berangkat dalam perjalanan untuk menjelajahi 7 pelajaran stoik yang memiliki kunci untuk menguasai emosi dan mengatasi tantangan hidup, dengan membawa wawasan berharga dari filsafat stoik untuk keluar lebih kuat dan lebih percaya diri dalam setiap perjuangan. Sebelum kita mulai, mohon dukungan dengan menyukai dan berlangganan saluran kami. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, tinggalkan komentar di bawah ini, dan mari kita telusuri lebih lanjut bersama-sama. Baiklah, mari kita mulai. Pelajaran 1, berpikir sebelum bertindak. Di dunia kita yang serba cepat dengan layar dan kecepatan, mengambil waktu untuk berpikir dengan mendalam mungkin terasa kuno, tapi cara lama ini untuk melambat dan memikirkan segala sesuatu sebenarnya bisa menjadi jangkar kita di dunia yang selalu mendorong kita untuk bereaksi cepat. Pikirkan tentang semua keputusan yang kita buat setiap hari, mulai dari apa yang akan dimakan sampai di mana kita akan bekerja. Ini tidak hanya tentang pilihan itu sendiri tapi juga tentang bagaimana kita membuatnya yang penting. Pertimbangkan skenario yang kita semua alami, menerima pesan yang menyentuh perasaan. Ini bisa kritik dari rekan kerja tentang proyek Anda atau sebuah komentar dari seorang teman yang menyakitkan. Respons alami mungkin ingin menjadi defensif atau merasa marah. Tapi bagaimana jika daripada langsung terjun ke dalam pusaran emosi tersebut, Anda berhenti sejenak? Dengan memberikan diri Anda momen jeda tersebut, Anda tidak mengabaikan perasaan Anda memberi ruang pada perasaan itu untuk diakui dan dipahami. Refleksi bukanlah tentang duduk diam dan membiarkan segala sesuatu terjadi, juga bukan tentang menghindari situasi sulit sama sekali. Ini adalah proses aktif di mana kita terlibat dengan pikiran dan emosi kita. Ini tentang menggali lebih dalam dan mengajukan pertanyaan sulit kepada diri kita sendiri, mengapa komentar tersebut begitu menyakitkan bagi saya? Pengalaman masa lalu apa yang membentuk reaksi saya? Apakah saya bereaksi terhadap situasi sekarang, ataukah saya membawa beban dari sebelumnya? Lebih dari itu, mengambil waktu untuk merenung sebelum bereaksi dapat membantu kita mengembangkan empati. Saat kita berhenti sejenak, kita dapat mempertimbangkan sudut pandang orang lain. Mungkin rekan kerja kita dalam situasi tertekan, atau mungkin teman kita tidak menyadari dampak kata-katanya. Refleksi membuka pintu untuk memahami, bukan hanya untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk mereka yang kita interaksi. Pelajaran 2, identifikasi apa yang bisa Anda kendalikan. Pernahkah Anda merasa terlalu tertekan oleh tantangan hidup? Ini bukan badai yang membawa hujan, tapi yang membawa kejutan, kekecewaan, dan perubahan tiba-tiba. Filsuf stoik kuno dari Yunani dan Roma menawarkan pelajaran berharga untuk saat-saat seperti ini, adalah konsep tentang dikotomi kontrol. Ide ini berfungsi sebagai jangkar yang kokoh ketika segalanya terasa tidak stabil. Bayangkan Anda sedang bersiap-siap untuk piknik dan meskipun sudah memeriksa ramalan cuaca, tiba-tiba turun hujan. Anda tidak bisa mengendalikan langit, tapi bagaimana Anda merespons hujan ini sepenuhnya dalam kendali Anda.
Anda mungkin memilih untuk merajuk, atau sebagai alternatifnya, memindahkan piknik ke dalam ruangan atau merangkul hujan sebagai kejutan yang menyenangkan. Epictetus, seorang filsuf stoik yang berubah dari seorang budak menjadi intelektual yang dihormati, mengungkapkannya dengan baik, ada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan hal-hal lain yang tidak. Prinsip ini mungkin terlihat sederhana, tapi mengandung wawasan yang dalam yang bisa mengubah hidup kita. Kita menghadapi berbagai skenario setiap hari. Beberapa bisa kita kendalikan, seperti rutinitas pagi kita atau buku yang kita pilih, dan yang lainnya tidak, seperti urusan dunia, keputusan orang lain, detik-detik waktu, dan tentu saja, cuaca. Di sini ada pemikiran menarik dari para stoik, kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar kita, tapi oleh bagaimana kita mempersepsikan dan bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Bukan hal-hal itu sendiri yang menggerakkan perasaan kita, tapi pikiran kita tentang hal-hal itu. Pertimbangkan momen ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan Anda, seperti gagal mendapatkan pekerjaan yang Anda harapkan. Awalnya, tampak seperti bencana, tapi seiring waktu, Anda mungkin melihatnya sebagai berkah tersembunyi yang mengarahkan Anda pada peluang atau perkembangan pribadi yang lebih besar. Jadi, bagaimana kita benar-benar menerapkan kebijaksanaan ini dalam kehidupan sehari-hari? Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri apakah Anda memiliki kendali atas suatu situasi. Jika Anda memilikinya, ambil tindakan. Jika tidak, lihatlah sebagai kesempatan untuk berlatih melepaskan dan menjadi fleksibel. Dengan memahami dan merangkul konsep ini secara mendalam, kita dapat menghindari banyak penderitaan yang tidak perlu. Ini memungkinkan kita untuk menjalani hidup dengan ketenangan, dengan pemahaman bahwa meskipun kita tidak dapat mengatur angin, kita selalu dapat menyesuaikan layar kapal kita. Di dunia yang sering terasa tidak terduga, merangkul apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan menawarkan panduan yang jelas. Ini mendorong kita untuk menginvestasikan usaha kita dengan bijak dan menemukan kedamaian dengan menerima bahwa beberapa hal memang di luar kendali kita. Dalam hubungan, mengambil waktu sejenak untuk berpikir sebelum berbicara bisa membuat perbedaan besar. Bayangkan berapa banyak pertengkaran yang bisa dihindari jika kita hanya berhenti sejenak untuk memikirkan kata-kata kita. Berapa banyak kesenjangan yang bisa diperbaiki daripada diperlebar. Di dalam momen-momen hening seperti itu, kita mendapatkan wawasan, empati, dan ikatan yang lebih kuat. Dan di tempat kerja, kemampuan untuk berhenti dan merenung adalah hal yang berharga. Pemimpin yang mengambil waktu untuk merenung sebelum membuat keputusan biasanya lebih dihormati dan sukses. Mereka dilihat sebagai orang yang hati-hati, pemikir, dan bijaksana. Keputusan mereka yang dipikirkan dengan matang sering terbukti bertahan lama. Di dunia yang sering terasa terburu-buru, merenung adalah sebuah pemberontakan, sebuah pernyataan yang halus namun kuat bahwa kita tidak akan dihanyutkan oleh kekacauan. Pelajaran 3, lihat kemunduran sebagai langkah maju dalam hidup. Semua orang mengalami rintangan, baik secara pribadi maupun secara global. Itu adalah bagian dari perjalanan kita. Tetapi, bagaimana jika kita melihatnya bukan sebagai halangan, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh? Para pemikir stoik dari masa lampau percaya pada hal itu. Mereka mengatakan bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengontrol apa yang terjadi pada kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Mengubah cara pandang kita mengubah tantangan menjadi pelajaran berharga. Marcus Aurelius, seorang filsuf stoik, pernah mengatakan, kemunduran dalam bertindak mendorong kita untuk bertindak. Hal yang menghalangi kita menjadi jalan bagi kita. Ini berarti bahwa setiap tantangan yang kita hadapi memiliki potensi untuk mendorong kita maju. Bayangkan sungai yang menemui batu besar di jalannya. Alih-alih menyerah, sungai beradaptasi, entah dengan mencari rute baru di sekitar rintangan atau perlahan-lahan mengikisnya dari waktu ke waktu. Dengan cara ini, apa yang pada awalnya tampak sebagai rintangan menjadi dorongan untuk perubahan, membimbing sungai ke arah baru. Sepanjang perjalanan kita, rintangan seringkali mengarahkan kita ke tujuan yang tidak terduga. Ambil contoh kehilangan pekerjaan.
Meskipun mungkin terasa sebagai kemunduran pada awalnya, itu bisa membuka pintu untuk peluang karir baru, peningkatan keterampilan, atau bahkan kewirausahaan. Demikian juga, hubungan yang putus bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan diri, introspeksi, dan membentuk ikatan yang lebih kuat di masa depan. Pandangan stoik ini tidak hanya mendorong adaptabilitas tetapi juga memupuk ketangguhan di tengah-tengah tantangan. Ketika kita melihat masa-masa sulit sebagai kesempatan untuk pertumbuhan, kita menjadi lebih kuat, siap untuk menghadapi masalah dengan tegas. Alih-alih bertanya mengapa ini yang saya alami, kita mulai bertanya apa pelajaran yang bisa saya ambil dari ini. Bagaimana masa sulit ini bisa membuat saya lebih kuat. Tapi jangan salah paham, ini bukan tentang mengundang masalah atau mengabaikan perjuangan yang nyata. Ini tentang mengetahui bahwa setiap situasi sulit menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Dengan merawat janji ini dengan pandangan positif, kesabaran, dan tekad, kita dapat mengubah rintangan menjadi langkah maju, membuka jalan bagi kemajuan, pemahaman, dan kepuasan. Pelajaran 4, apakah ini akan masih penting dalam setahun? Hidup memberikan kita momen-momen yang menguji kesabaran, kekuatan, dan pandangan kita. Mulai dari kesalahan kecil seperti tumpahan kopi hingga hambatan yang lebih besar seperti konflik dengan orang-orang yang kita cintai, setiap hari membawa situasi yang membangkitkan berbagai perasaan dalam diri kita. Di tengah semua itu, mudah bagi kita untuk terbawa emosi segera. Kecelakaan tenggat waktu, komentar kasar, atau peristiwa khusus yang terlupakan bisa terasa seperti akhir dunia. Tapi ada satu pertanyaan yang penting yang bisa mengubah cara kita melihatnya dan memberikan kejelasan, apakah ini akan tetap penting dalam sebulan? Pertanyaan sederhana namun mendalam ini bertindak seperti alat perjalanan waktu mental yang membawa kita ke masa depan yang tidak jauh dan memungkinkan kita untuk merenungkan momen sekarang. Tiba-tiba, pertengkaran sengit atau peluang yang terlewatkan muncul dalam perspektif baru. Kebanyakan hal yang membuat kita stres hari ini pada akhirnya akan memudar menjadi latar belakang hidup kita. Pikirkan tentang masalah dan kegelisahan yang Anda hadapi 1 tahun yang lalu. Berapa banyak yang masih penting sekarang? Berapa banyak yang telah terlupakan oleh pengalaman, pelajaran, dan kenangan baru? Memahami kebenaran ini bisa menjadi penenang dan pembebasan. Mengingat pertanyaan ini secara teratur membantu kita mengetahui apa yang benar-benar penting. Ini membantu kita memisahkan tantangan jangka pendek dari konsekuensi jangka panjang. Sebagai contoh, meskipun hari yang buruk di tempat kerja mungkin terasa sebagai masalah besar sekarang, dalam gambaran besar, itu hanya 1 hari dalam karir yang berlangsung bertahun-tahun. Perspektif ini juga membangun ketangguhan. Ketika kita menghadapi masa sulit, melihat gambaran besar dapat menenangkan kita dan membantu kita mengatasi masalah secara langsung. Alih-alih terjebak dalam masalah saat ini, kita dapat berpikir ke depan, merencanakan, dan terus bergerak, mengetahui bahwa waktu seringkali membawa solusi. Tapi ini tidak hanya tentang mengurangi kekhawatiran kita. Pertanyaan ini juga mendorong kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Jika kita ingin tindakan dan pilihan kita berarti dalam jangka panjang, kita perlu berinvestasi dalam hubungan, pertumbuhan pribadi, dan pengalaman yang berlangsung. Di dunia yang seringkali memprioritaskan saat ini, pertanyaan, apakah ini akan tetap penting dalam setahun? Berfungsi sebagai cahaya pemandu yang membawa kita menuju kehidupan yang bermakna, penuh pengertian, dan tenteram. Dengan secara teratur mengajukan pertanyaan ini kepada diri sendiri, kita dapat menjelajahi puncak dan lembah kehidupan dengan anggun, memastikan usaha dan perhatian kita berada di tempat yang benar-benar membuat perbedaan. Pelajaran 5, kembangkan ketenangan dalam dunia yang seringkali terasa seperti perjalanan yang kacau. Menerima ketenangan mungkin terlihat tidak biasa, tapi mari kita lihat apa artinya sebenarnya dan bagaimana dampaknya yang kuat. Menjadi tenang bukan berarti menyembunyikan perasaan Anda atau menjadi terputus dari segala sesuatu. Ini tentang mengembangkan sikap yang mantap dan menemukan kedamaian di tengah kekacauan. Bayangkan bisa menyaksikan peristiwa, situasi, dan bahkan perasaan Anda sendiri tanpa terbawa olehnya.
Pikirkan tentang saat terakhir Anda menonton pertandingan olahraga yang seru. Ada momen-momen ketegangan, kegembiraan, dan mungkin kekecewaan saat Anda memberi dukungan kepada tim Anda. Namun, ada bagian dari Anda yang menyadari bahwa itu hanya permainan. Anda tidak langsung lari ke lapangan untuk membantu para pemain atau menghujat wasit. Anda hanya duduk di tempat Anda, menyaksikan, merasakan, tapi tetap tenang. Ini adalah inti dari prinsip ketenangan. Terlibat sepenuhnya dalam momen itu, merasakan segala macam emosi, tapi tetap mempertahankan sudut pandang yang seimbang. Mengamati tanpa terbawa oleh intensitas. Pandangan ini sangat berharga dalam menavigasi kompleksitas kehidupan modern. Setiap hari kita diserang dengan pembaruan media sosial, email, dan pemberitahuan. Bereaksi terlalu kuat terhadap setiap pesan akan membuat kita terus-menerus merasa lelah. Ketenangan ini menawarkan perlindungan, menjadi cara untuk berinteraksi dengan dunia secara lebih terukur, seimbang. Ketenangan juga sangat penting dalam interaksi kita dengan orang lain. Kita semua pernah berada dalam diskusi atau argumen sengit. Dalam situasi-situasi seperti itu, berlatih ketenangan bisa menjadi perbedaan antara percakapan yang bermanfaat dan konflik yang merugikan. Ini memberdayakan kita untuk mendengarkan dengan penuh perhatian, merespons secara bijaksana daripada impulsif, dan menangani perselisihan dengan kesabaran dan pengertian. Mengembangkan ketenangan ini dimulai dengan menyadari diri kita sendiri, secara teratur memeriksa diri, mengenali apa yang memicu emosi kita, dan memahami reaksi biasa kita menciptakan kesenjangan antara apa yang terjadi dan bagaimana kita merespons. Di dalam kesenjangan ini, kita mendapatkan kebebasan untuk memilih bagaimana kita bereaksi, bertindak dengan tujuan daripada impulsif. Walaupun ketenangan ini mungkin terlihat seperti menjauh dari kesenangan dan kebahagiaan dalam hidup, sebenarnya itu memperkaya mereka. Dengan tidak terlalu terikat pada hasil, kita bisa sepenuhnya menikmati pengalaman itu, menikmati setiap momen tanpa kekhawatiran konstan tentang apa yang mungkin salah. Berlatih ketenangan ini tentang menemukan keseimbangan dalam dunia yang selalu berubah. Ini seperti kompas yang mengarah pada ketenangan batin, membantu kita menavigasi naik turun kehidupan dengan martabat. Dengan mengadopsi pandangan ini, kita tidak hanya meningkatkan kehidupan kita sendiri, tapi juga membawa perasaan ketenangan dan kejelasan kepada orang-orang di sekitar kita. Pelajaran 6, terlibat dalam pencatatan stoik. Sepanjang sejarah dan di berbagai masyarakat, orang-orang telah memuji tindakan sederhana pencatatan. Ini bukan hanya tentang mencatat apa yang terjadi setiap hari, tapi tentang melihat ke dalam diri, tumbuh, dan menemukan kejernihan. Para stoik, yang berfokus pada pemahaman diri dan menjadi pribadi yang lebih baik, akrab dengan kebiasaan ini. Sebuah jurnal stoik bukan hanya tempat untuk menulis tentang kehidupan sehari-hari Anda, tapi juga ruang untuk merenung, berdialog dengan diri sendiri, dan memahami perasaan, pilihan, dan respons Anda. Itu tempat di mana pengalaman luar Anda bertemu dengan pemikiran dalam, di mana Anda mengukur peristiwa dengan nilai dan keyakinan Anda sendiri. Bayangkan mengakhiri hari Anda dengan merenungkan tidak hanya apa yang terjadi, tapi juga reaksi Anda. Mengapa sebuah komentar tertentu mengganggu Anda? Apa yang memicu kebahagiaan tiba-tiba selama tugas rutin? Dengan menganalisis hari kita mengungkap benang-benang pikiran kita. Kita mulai mengenali rangsangan yang memengaruhi emosi kita, prinsip-prinsip yang memengaruhi pilihan kita, dan rutinitas yang membentuk hidup kita. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan filsuf Stoik, meninggalkan sebuah jurnal pribadi yang dikenal sebagai meditasi. Ini bukanlah naskah untuk umum, tapi tempat perlindungan pribadinya, tempat dia bisa memberikan nasihat kepada dirinya sendiri, menguatkan ideal-ideal Stoik, dan menavigasi ujian hidup dengan bijaksana. Dalam tulisannya, kita melihat seorang pria yang berjuang dengan beban tugasnya, emosinya, dan perannya dalam rencana yang lebih besar. Namun, seseorang tidak perlu memegang jabatan tinggi untuk mendapatkan manfaat dari jurnal Stoik. Di dunia saat ini di mana distraksi merajalela dan overload informasi adalah norma, meluangkan waktu untuk introspeksi menjadi semakin penting. Refleksi harian berfungsi sebagai praktik dasar di tengah kekacauan,
memberikan kejelasan di tengah kebingungan. Seiring waktu, kebiasaan ini dapat mengungkapkan pemahaman yang mendalam. Anda mungkin akan melihat pola pemicu stres yang berulang, memotivasi Anda untuk menghadapinya atau mengubah sudut pandang Anda. Mungkin Anda akan menemukan bahwa kebiasaan seperti rasa syukur atau kesadaran diri secara konsisten meningkatkan semangat dan perspektif Anda. Pola-pola yang berulang ini dapat berfungsi sebagai panduan untuk pengembangan pribadi. Selain itu, jurnal stoik mengembangkan akuntabilitas, mendorong Anda untuk bertanggung jawab atas pikiran dan tindakan Anda. Melalui refleksi harian, kita bertanggung jawab atas respons dan pilihan kita. Kita tidak bisa dengan mudah mengabaikan kesalahan yang berulang atau mengabaikan kesalahan dalam penilaian. Sebaliknya, kita didorong untuk berevolusi, menyesuaikan, dan berkembang. Pada dasarnya, menjaga jurnal stoik sama dengan memiliki teman bijaksana dan tidak memihak di samping Anda, yang selalu siap mendengarkan, memberikan wawasan, dan memberikan arahan. Ini menandakan dedikasi untuk pengembangan pribadi, untuk mendapatkan pemahaman diri yang lebih dalam, dan untuk hidup berdampingan dengan nilai dan keyakinan kita. Pelajaran 7, mengembangkan sikap bersyukur. Di tengah ragam perasaan manusia, rasa syukur bersinar terang seperti cahaya pemandu yang mengikat bersama momen-momen kebahagiaan, kepuasan, dan kejernihan dalam perjalanan hidup kita. Meskipun bisa muncul secara alami dalam diri kita, para stoik menganjurkan untuk secara aktif mengembangkan rasa syukur, menjadikannya kebiasaan harian untuk mengakar dalam momen ini dan menghargai berkah kehidupan. Rasa syukur melampaui sekadar kata-kata penghargaan. Ini adalah pengakuan mendalam atas pengaruh, peristiwa, dan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang meningkatkan keberadaan kita. Ini melibatkan melihat keindahan dalam hal-hal yang biasa, pengajaran dan rintangan, dan esensi yang fana dari setiap momen, memperbesar nilai dan pentingannya dalam hidup kita. Seneca, seorang pemikir stoik terkemuka, pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Ini dengan sempurna menangkap inti dari rasa syukur, bertahan kokoh di saat ini, menghargai setiap saat, setiap kejadian, dan setiap hubungan. Pikirkan tentang kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang sering kita abaikan, pelukan matahari di hari yang dingin, melodi tawa, makanan yang dinikmati bersama orang-orang terkasih, atau hanya napas yang membuat kita tetap hidup. Ketika kita berhenti sejenak untuk mengakui dan menghargai momen-momen ini, kita meningkatkan keindahan dan pentingannya dalam hidup kita. Mengadopsi rasa syukur memberikan antidot yang sangat dibutuhkan terhadap kecenderungan kita untuk terus memikirkan apa yang hilang, keinginan yang tidak terpenuhi, atau ketidakpastian tentang hari esok. Ketika kita mengalihkan perhatian kita pada apa yang kita miliki daripada yang tidak ada, kita merawat kepuasan, mengurangi iri atau kepahitan, dan meningkatkan rasa pemenuhan kita secara umum. Anda mungkin bertanya, bagaimana cara membina pola pikir ini? Ini bisa seiring mudahnya dengan memulai atau mengakhiri setiap hari dengan merenungkan 3 hal yang Anda syukuri. Seiring waktu, kebiasaan ini dapat membentuk ulang perspektif Anda, membuat Anda lebih terbuka terhadap berkah-berkah kehidupan, dan lebih tangguh ketika dihadapkan pada kesulitan. Lebih lanjut, rasa syukur memperkuat hubungan. Ketika kita secara terbuka mengakui dan berterima kasih kepada orang lain atas kebaikan, dukungan, atau cinta mereka, kita tidak hanya memperkuat hubungan tetapi juga membudayakan penghargaan timbal balik, memupuk siklus positivitas dan kehangatan dalam masyarakat yang seringkali terpaku pada keinginan lebih banyak kepemilikan, lebih banyak pencapaian, dan lebih banyak keinginan. Rasa syukur lembut mendorong kita untuk mengakui kekayaan yang sudah ada dalam hidup kita. Ini merupakan undangan untuk menikmati momen saat ini, untuk menyambut hidup dengan sepenuh hati, dan untuk menjalani keberadaan dengan hati yang bersyukur. Saat kita menyimpulkan diskusi kita hari ini, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan bagaimana kita dapat menggabungkan prinsip-prinsip kuno ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana Anda akan menggunakan pelajaran stoik untuk membentuk hari esok yang lebih cerah dan lebih memuaskan? Wawasan dan pengalaman Anda sangat berharga dalam membentuk perjalanan kolektif kita dalam penemuan diri.
Jadi, para penonton yang terhormat, saya mengundang Anda untuk bergabung dalam percakapan. Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Karena melalui pertukaran ide kita benar-benar tumbuh dan berkembang bersama. Saya harap Anda menemukan nilai dan inspirasi dalam video hari ini. Kehadiran Anda di sini sangat berarti bagi kami, dan kami sangat berterima kasih atas partisipasi Anda. Sampai kita bertemu lagi, semoga rasa ingin tahu Anda tidak pernah pudar, semoga kaki Anda tetap berpijak teguh di bumi, dan semoga pencarian kebijaksanaan Anda tidak pernah berakhir. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini.